Lebih jauh kita akan membahas bersama Senior VP Komersil dan Pengembangan Usaha Perum Damri Agus Hari Survianto. Halo Bapak, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di PIK 2 nih. Bapak tadi naik Damri juga dong? Sepertinya. Pak Agus, kita langsung ngobrol ya. Damri kan secara resmi melayani rute baru begitu yang hubungan Tokyo Riverside Apartemen PIK 2 dengan stasiun KCIC Halim. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan rute baru ini? Oke, makasih Mas Iqbal. Ya. Jadi selama ini Damri memang menjalankan visi misi tentang konektivitas nasional, termasuk yang dari dalam kota maupun luar kota. Nah, khusus untuk PIK 2 tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk kereta sendiri biasanya 3 jam, jadi setengah jam. Jadi setengah. Ya. Nah, kami juga ingin memfasilitasi yang biasanya orang yang dari Halim atau orang yang dari PIK 2 terutama, itu yang menuju ke Halim memang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kami juga sedang mendorong penggunaan transportasi publik. Nah, bayangkan Mas, kalau umpamanya saat ini yang ada, mungkin sebelum kami ada itu, kalau orang ingin menggunakan transportasi publik itu biasanya melalui KRL yang sudah ada, LRT itu ke Duku Atas, transit. Kemudian mungkin bisa menggunakan effortnya luar biasa ya. Effortnya luar biasa dan waktunya cukup panjang. Nah, dengan direct shuttle di sini, ini juga sebagai layanan JRC, itu kita harap bisa mencapai 1 jam atau 1,5 jam lah maksimal kalau macet-macet. Jadi ada percepatan dari yang diterima oleh masyarakat, merasa. Jadi waktu tempuh lebih pendek, jadi dari berjam-jam dan kemudahan oleh masyarakat. Kemudahan itu juga dan menghemat waktu. Apakah ini sebetulnya bagian juga dari semangat Damri ya Pak dalam meningkatkan aksesibilitas antar provinsi, karena kita tahu PIK 2 letaknya adalah sebetulnya di Provinsi Banten, meskipun tagline-nya di Jakarta City begitu ya Pak ya. Seperti apa semangat ini terutama antar provinsi? Oke, baik. Itu tadi Pak, karena didasari keinginan kami mewujudkan konektivitas nasional, di mana visi Damri adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan konektivitas nasional dan kepuasan pelanggan. Intinya begitu. Jadi kami juga ingin ini sebagai permulaan. Jadi permulaan dari Jakarta ke Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan kami juga sudah beberapa trayek juga di sekitar Jakarta. Nah, selanjutnya mungkin kami kembangkan juga nanti bisa ke Bogor dan ke Bandung, gitu Pak. Oke, wah trayek-trayek baru yang lainnya tentu ditunggu oleh masyarakat yang untuk memudahkan aksesibilitas dan menghemat waktu yang paling penting ya Pak Agus. Bagaimana sebetulnya peran Damri, Pak Agus, sejauh ini dalam membantu dan memudahkan masyarakat untuk mobilitas ke perjalanan wisata populer begitu seperti di kawasan Pantai Indah Kapuk 2? Karena tentu konektivitas antara PIK 2 ke Stasiun Halim atau ke WUS ini kan memudahkan orang-orang yang tinggal di PIK 2 dan sekitarnya untuk ke Bandung dengan naik bus begitu ya, seperti itu ya. Seperti apa Pak? Oke, ini mungkin di Jakarta mungkin dari kelihatan dari PIK 2 ke PIK 2 ke area wisata. Nah, kami juga mengembangkan di area-area wisata lainnya. Ada 10 kawasan KSPN dan kawasan khusus juga yang kami layani. Nah, itu kami layani sejak 2018. Dan harapannya akan berkembang dan tidak menjadi daerah-daerah yang remote terpencil atau pariwisata tersebut menjadi tujuan destinasi yang baik melalui fungsi Damri di situ meningkatkan traffic pariwisata. Baik, itu Pak. Menarik sekali. Nah, terkait masalah busnya atau kendaraannya seperti apa, berapa kapasitasnya, meskipun tadi kita sudah bahas, usai jeda Pak Agus kita akan bahas lagi. Pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Tetaplah di Investor Daily Talk. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna
dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita 1, bersatu menginspirasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari, tim pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi 1 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang terjebak di dalam gedung. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Perusahaan. Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata di jalur. Inilah berita 1 sore selengkapnya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Sritamiharja di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan kembali dialog yang menarik bersama Senior VP Komersil dan Pengembangan Usaha Perum Damri, Pak Agus Hari Surfianto. Pak Agus, terkait armada, ini boleh diceritakan seperti apa sih armadanya, berapa banyak dan kapasitasnya berapa? Baik, saat ini kami telah mengalokasikan armada menggunakan bus mikro yang kapasitasnya 10. Oke. 10 orang. Mungkin tadi di depan ada sudah dilihat. Jadi kami menggunakan salah satunya HIS Premium yang keluar terbaru. Saat ini ada tiga armada yang kami alokasikan dan akan berkembang sesuai dengan penumpang yang ada nanti. Oke, jadi ketika penumpangnya terus bertambah, armada ditingkatkan ya Pak? Armada baik dari jumlah akan kami tingkatkan, ataupun kalau memang ternyata dibutuhkan ternyata membludak, mungkin kami akan letakkan bis besar, bis medium dan bis besar. Wah, itu yang ditunggu-tunggu juga para penduduk PIK 2 dan atau yang mau kerja di PIK 2. Banyak kan karyawan-karyawan yang sudah mulai bekerja di sini, ramai sekali. Betul. Apakah itu terkait juga jam-jam keberangkatannya atau seperti apa Pak? Itu juga mempengaruhi. Jam-jam keberangkatan dan waktu keberangkatan, baik waktu puncak dan off peak ya. Jadi kalau waktu padat itu kan berarti armadanya lama di jalan juga. Itu juga harus kita kami antisipasi. Oke, ada jam-jam pasti kah Pak Agus? Atau? Ada, waktu keberangkatan itu kami berangkat setiap hari. Saat ini kami berangkatnya sejam sekali. Jadi kalau dari apartemen Tokyo Riverside ini mulai jam 4.25. 4.25, 5.25, 6.25 dan seterusnya. Sampai paling malam mungkin saat ini kami rencanakan di 18.25. Di 18.25. Kecuali ada kebutuhan. Nah, kalau dari KCIC sendiri itu mulai pukul 7.30, 8.30, 9.30 sampai 21.30. Jadi kalau kuncinya adalah 45, belakangnya 45 dari sini, 25 Mas. 25 di sana 30 kuncinya ya. Jadi biar orang nggak bingung lagi. Sebetulnya layanan ini sudah efektif di tanggal berapa sih mulainya Pak? Kami sudah menguji coba mulai tanggal 12 sudah beroperasi kami. Tentu ada kelemahan-kelemahannya, kami harapkan besok sudah akan efektif berjalan. Untuk rute baru dikatakan ada diskon tarif Pak Agus, seperti apa nih dan sampai kapan sebetulnya diskonnya, karena ini menarik untuk memanfaatkan momen-momen promosi seperti ini. Pastinya ada diskon. Nah, saat ini kami memberikan diskon dengan tarif Rp60.000. Ya nanti tarif normalnya itu Rp80.000. Jadi harusnya Rp80.000, sekarang lagi promosi Rp60.000 dalam sebulan ke depan. Dalam sebulan depan, nggak bisa diperpanjang Pak Agus. Kita evaluasi ya, nanti kami evaluasi kembali. Kalau memang ternyata
pasar membutuhkan perpanjangan ya coba kami akomodasi. Nah, terkait jam operasional baik itu dari PIK 2 ataupun dari KCIC, masyarakat atau para calon penumpang ini bisa mengakses informasi tersebut di mana saja, dan sebetulnya pembelian tiketnya apakah on the spot lebih baik ataukah bisa secara online sih Pak? Boleh dijelaskan? Oke. Masyarakat bisa membeli on the spot juga bisa. Jadi setiap tempat pemberangkatan kami memasang loket, ada loket di sana. Namun saran kami masyarakat untuk bisa menginstal, kami punya aplikasi namanya Damri Apps. Damri Apps, ya, di mana itu sudah jelas masyarakat bisa langsung booking dan bisa langsung membayar di situ dan memastikan tempat yang ada. Jadi apabila sudah membooking itu mungkin menjadi prioritas yang utama. Oke, gitu, Mas. Ya. Ini hal yang menarik ketika memang ada jurusan PIK 2 lalu ke stasiun Halim. Apakah nanti selanjutnya Pak, sebelum kita nanti jeda, apakah nanti akan ada tujuan-tujuan lain dari PIK 2 ini? Kasih bocoran sedikit Pak Ari. Oke, tentu Pak. Kami juga mengalokasi, sedang menjajaki untuk membuka yang salah satunya mungkin yang terdekat ini daerah dari PIK 2 ke Bintaro. Ke PIK 2 ke Bintaro. Kan kami sudah membuka dari PIK 2 ke Blok M ya. Jadi warga Bintaro yang mencari nafkah atau bekerja di sini siap-siap dan atau mungkin mau berwisata ke PIK 2 udah siap ya Pak ya? Siap. Kami siap memfasilitasi. Wah luar biasa dan gak sabar nih terkait hal ini. Lantas apa target Damri ini membuka rute baru ini khususnya PIK 2 Halim ini Pak? Sebetulnya tujuannya kan selain tadi membantu para penumpang atau masyarakat untuk lebih cepat, memberikan akses yang lebih mudah. Apakah target dari Damri sendiri, target penumpang atau target salesnya seperti apa? Karena mumpung ada senior VP komersilnya di depan saya. Tentu kami mengharapkan suatu peningkatan pendapatan yang cukup signifikan lah di sini. Kita lihat penduduk PIK 2 itu sudah terpadat, sudah mulai mengalahkan penduduk-penduduk yang di daerah sekitar Jakarta. Nah, itu adalah satu potensi yang bagi kami itu harus kami manfaatkan. Itu saja Pak. Ya. Nah, ini kan kerjasama dengan WUS. Ini antara corporate to corporate atau bisnis to bisnis. Saya ingin lebih dalam mengulas hal tersebut usai jeda. Pak Agus, pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi. Mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita 1 bersatu menginspirasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore hanya di Berita 1 bersatu menginspirasi. Rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari, tim pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang terjebak di dalam gedung. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata di jalur Gaza. Inilah berita 1 sore selengkapnya di Berita 1 bersatu menginspirasi. Berita 1 bersatu menginspirasi.
Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Hari ini tidak hanya pelajar, namun sejumlah ibu hamil dan menyusui mendapatkan makan bergizi gratis. Pramono Anung Rano Karno mengumumkan tim transisi. Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa ada yang ingin berebut posisinya sebagai Ketum PDIP. Inilah Berita Satu Malam selengkapnya. Berita Satu Bersatu menginspirasi. Berita Satu Bersatu menginspirasi. Bersama saya Iqbal Sutami Harja, inilah Corporate Insight selengkapnya. We do everything above board and we do it well. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita Satu Bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Agus Hari Surtianto, Senior VP Komersil dan Pengembangan Usaha Perum Damri. Pak Agus, kerjasama ini kan tentu dilakukan antar korporat atau instansi begitu. Bagaimana kerjasama dengan WUS ini? Bentuk kerjasamanya seperti apa? Tentu pasti ada deal-deal yang menarik nih ketika memang ini konektivitasnya antara satu moda transportasi dengan moda transportasi lainnya, Pak Agus. Oke. Saat ini kerjasama kami dengan WUS dengan KCIC ya itu masih terbatas. Oke. Jadi saat ini kami diberikan fasilitas oleh KCIC untuk kerjasama fasilitas lah untuk membuat angkutan terusan. Nah, kami sedang diskusikan walaupun ini bukan yang pertama dengan KCIC, dengan induk perusahaannya PT KAI kami sudah engage menggunakan penjualan tiket bersama dan kami juga akan melakukan penjualan tiket terusan. Artinya kami berharap penumpang Damri bisa langsung membeli tiket KCIC juga atau tiket WUS dan penumpang WUS bisa langsung memberi tiket Damri, jadi nggak usah khawatir penumpangnya. Jadi bundle package gitu ya Pak ya. Ada spesial promo juga Pak terkait hal tersebut karena mungkin dengan jika memang angkutan terusannya menggunakan Damri, KCIC atau WUS-nya lebih murah begitu, gimana Pak? Harapan kami Mas, sekarang belum ini, kami sedang akan implementasikan itu, ya mudah-mudahan juga disambut baik dari pihak WUS ya. Baik, nah berbicara mengenai aksesibilitas antar provinsi, kan kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada musim mudik lebaran ya Pak. Apa harapan Bapak dengan dibukanya rute baru ini dan juga bagaimana nih rencana Damri untuk mudik lebaran secara keseluruhan? Oke, untuk rute ini harapannya menjadi feeder ya, jadi warga di PIK 2 ini akan diberi kemudahan kemanapun, nggak hanya ke Bandung ya, mungkin ke daerah-daerah luar kota atau antar provinsi yang lain. Nah, khusus untuk Lebaran ini memang kami juga sudah menyiapkan. Biasanya ada beberapa inisiatif mudik gratis yang dikoordinasikan juga melalui kami. Terus yang kedua adalah biasanya ada program-program pulang kampung. Kami menyiapkan dari aspek yang tentunya pastinya keselamatan dulu. Nah, keselamatan, keamanan. Saat ini kami sudah siapkan armadanya, kami siapkan juga pengemudinya. Kami coba tes-tes kesehatan atau tes-tes kelayakan inilah bekerjanya. Itu sedang kami siapkan. Dan selanjutnya tinggal menyiapkan mengantisipasi beban puncak itu ya. Jadi biasanya kalau normal itu mungkin kapasitasnya sudah terpenuhi. Nah, kalau beban puncak itu yang tantangan Mas. Tantangannya seperti apa Pak beban puncak ini? Nah, beban puncak itu biasanya bahkan pelanggan itu 2 sampai 3 kali lipat. Dari yang normalnya. Meludak sekali. Meludak sekali. Nah, tentu jalanan juga macet nih. Nah, memastikan jalanan bis pulang pergi yang on time itu sebagai tantangan juga. Karena begitu berangkat macet,
terus pulangnya juga jalan-jalan kadang-kadang di satu arahkan kan. Nah, itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa disupport oleh stakeholder lainnya juga. Tentu ini juga menjadi sedikit kekhawatiran begitu karena akan mempengaruhi ke jadwal-jadwal berikutnya. Menarik terkait on time ini, safety tadi, keamanan dari kendaraan juga, dan tentu tes kesehatan untuk driver karena sebagaimanapun human error atau human factor ini penting ya Pak. Betul. Seperti apa Damri ini menjaga hal tersebut karena memang tentu dari segi armada pasti sudah diperhatikan dengan sedemikian rupa, tapi human atau driver atau talentnya ini seperti apa Pak? Pertama kami melakukan tes kesehatan secara rutin dan apabila ada indikator-indikator yang tidak memungkinkan untuk itu, untuk satu orang bekerja itu kami siapkan penggantinya. Nah itu lebih kepada perencanaan kapasitas. Artinya apa? Artinya pengemudi transportasi ini kan asimetris ya. Di satu sisi pas mudik lebaran mungkin ramai dari titik di sini daerah Jakarta sekitarnya ke luar kota. Nah, di satu lain yang dari luar kota ke sini kan sepi. Nah, itu pengemudi-pengemudi itu mungkin kami fokuskan untuk shifting ke arah sini. Nah, dan hal tersebut selalu dilakukan begitu ya Pak di musim-musim mudik-mudik seperti ini maupun Natal dan Tahun Baru ataupun Lebaran. Apakah sebetulnya faktor lain menjadi salah satu yang diperhatikan juga Pak terkait momen mudik Lebaran ini karena penting yang menjadi sorotan di seluruh negeri karena ini salah satu juga budaya kita ya di Indonesia ya Pak ya. Apalagi Pak? Ya tentunya faktor cuaca juga Pak. Cuaca kayak kemarin sempat di lautnya tinggi jadi kapal terhambat, terutama kami juga sempat terganggu sedikit yang jurusan yang dari Jawa ke Sumatera ya Pak ya. Nah mudah-mudahan itu juga kita antisipasi tentunya dengan kalau memang hujan lebat segala macamnya akan tentu dari faktor jalan juga kita lihat. Baik, Pak Agus, saya memiliki satu pertanyaan terakhir. Apakah ke depan atau sepanjang 2025 ini Damri akan membuka rute-rute baru lainnya? Tadi kan sudah di-spill, tapi apakah antar provinsi lainnya yang tentu lebih luas lagi jangkauannya seperti apa? Apakah ada ekspansi-ekspansi baru? Tentunya Pak. Jadi Damri ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, memang saat ini untuk rute antar kota, antar provinsi yang kami cukup kuat untuk di Jawa dan Sumatera bagian selatan. Nah, kami berencana juga ekspansi ke memperkuat lah. Memang sekarang sudah ada tapi belum terlalu kuat di daerah Sumatera. Ya, daerah Sumatera. Terus, dan dari Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan. Kita tentu berharap semua lebih terkonektivitas tentu dengan kualitas yang sangat baik ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Kami tunggu kabar-kabar baik lainnya dari Damri, terutama akses dari PIK 2 dan ke berbagai daerah lainnya. Terima kasih Pak Agus, salam sehat, salam sukses selalu. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Iqbal Suitamiharja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Inspirasi investasi, Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.